Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Wahyudin dari kelas manajemen 22. Yang mana pada waktu ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya melaksanakan tugas PKL dari kampus Universitas Nusa Putra. Yang mana pada PKL ini yang menjadi dosen pembimbing saya adalah yang terhormat Bapak Agung Maulana MA, dan juga yang menjadi pembimbing lapangan yaitu ada Bapak Muhammad Restu Pauji, dan juga yang terhormat terima kasih kepada Ketua Program Studi Manajemen yaitu Ibu Ana Yuliana Jasuni MM, yang mana dengan izin dari mereka semua PKL saya ini bisa terlaksana. Jadi PKL saya ini dilaksanakan itu pada tanggal 15 September 2025 sampai 15 Oktober 2025. Sebelumnya mungkin saya akan minta maaf kepada dosen pembimbing saya Bapak Agung karena saya telat memberikan laporan ini, karena memang Bapak, mohon maaf sekali, kemarin ada musibah menimpa diri saya sendiri, yaitu jadi saya terkena penyakit yang harus dirawat beberapa hari dan penyembuhannya memang agak lama juga. Jadi mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing saya Pak Agung Maulana, yang mana saya telat mungkin memberikan video pengalaman saya ini. Baik, kita lanjut. Jadi pada PKL kali ini tuh saya PKL di Yayasan Islamic Boarding School Mashhad An-Nur yang terletak di Jalan Cijurai, RT 002 RW 002, Desa Cirenghas, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Kenapa saya PKL di tempat ini? Karena saya itu mengambil jurusan bidang manajemen. Ya, otomatis ketika saya ada di bidang manajemen, saya akan mencoba masuk ke suatu bidang yang memang terletak manajemen atau ilmu manajemen di dalam sana. Seperti sekarang saya PKL di Yayasan Mashhad An-Nur, yang mana ini adalah boarding school, yaitu perpaduan antara pondok pesantren dengan sekolah. Nah, saya juga ingin tahu apakah manajemen yang ada di sekolah yang dibarengi dengan pondok pesantren itu tidak berbeda dengan yang di luar, yang hanya sekolah formal saja begitu. Nah, setelah saya masuk PKL ke sana, ternyata memang ada beberapa perbedaan antara sekolah yang hanya formal saja dengan sekolah yang dipadukan dengan boarding school, yang artian sekolah dibarengi dengan mondok atau pesantren gitu ya. Ketika saya masuk ke sana, ternyata sekolah yang boarding school itu jamnya itu sekolahnya, kalau di sana di Al-Mashhad itu namanya Al-Mashhad, itu sekolahnya itu waktunya hanya setengah hari. Waktunya hanya setengah hari, dari pagi masuk jam setengah 8 sampai keluar lagi itu duhur mereka sudah selesai belajar. Tapi di sana di sekolah ini dibagi dua waktu. Jadi ada untuk sekolah untuk ikhwan laki-laki dan juga ada sekolah untuk akhwat perempuan. Kalau ikhwan ini masuknya itu dari pagi jam 8 sampai duhur jam 12. Nah, kalau akhwat nanti masuk jam 1 sampai jam 4, kalau enggak setengah 5. Jadi berbeda, tidak seperti sekolah formal di luar. Dari jamnya juga hanya setengah hari. Tapi ketika saya lihat dari pelajaran yang diberikan atau jadwal pelajaran sehari-hari yang dijalani anak-anak di sana, ternyata walaupun hanya setengah hari tapi itu sudah termuat semuanya. Bahkan ketika saya melihat susunan-susunan atau rencana kerja guru itu, misalnya satu guru rencana setengah tahun ini, satu semester ini menyelesaikan segini itu sudah ada apa namanya schedule-nya jadi sudah ada.
Jadi walaupun hanya setengah hari, tapi pembelajaran yang saya lihat itu memang berjalan dengan semestinya. Itu yang saya kagum dengan lembaga ini. Jadi walaupun ada pesantren tapi tidak menghambat akan pendidikan atau ilmu yang diberikan guru kepada muridnya. Kan kalau sekolah luar kan hanya sekolah itu full dari pagi, bahkan bisa saja pulang sampai sore itu full. Kalau boarding school ternyata enggak. Nah, dari laporan yang saya membuat judul PKL ini adalah dengan judul pelaksanaan praktik kerja lapangan sebagai asisten mengajar dan staf operasional sekolah di Yayasan Masyad An-Nur Islamic Boarding School. Yang mana pada PKL ini saya bertugas sebagai asisten pengajar untuk mengisi kelas yang kosong. Ketika guru tidak ada atau tidak masuk halangan yang lain, maka saya akan masuk ke sana untuk menggantikan guru itu. Pelajaran tentang pelajaran itu atau yang lainnya. Nah, terus yang kedua juga saya menjadi staf operasional karena saya ingin lihat bagaimana cara mengelola manajemen yang ada di kantor sekolah itu, lembaga itu. Nah, baik. Latar belakangnya, jadi pondok Yayasan Islamic Boarding School ini, Yayasan Islamic Boarding School Al-Masyad ini, Masyad Nur, sudah berdiri dari tahun 1997, yang mana didirikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Said bin Salim Al-Attas dari Yaman, datang ke Cijure. Awalnya hanya pengajian saja. Ternyata waktu berjalan karena melihat perkembangan tempat pengajian itu sangat hebat, akhirnya warga masyarakat bersama para ulama-ulama itu izin kepada beliau untuk bisa membuatkan sebuah sekolah formal untuk anak-anak. Jadi agar anak-anak yang ada di sana tidak terlalu jauh untuk seluruh sekolah, karena memang di sana itu lumayan jauh untuk tempat sekolah yang lain. Nah, sehingga Habib ini sebutnya dengan Abah saja ya. Sehingga Abah ini akhirnya membuatlah sekolah formal di sana. Membuat sekolah formal di sana dengan nama SMA Al-Masyad dan juga SMP dan juga SMA Al-Masyad. Ini buat di sana. Nah, berjalan, akhirnya setelah SMA ini mempunyai beberapa lulusan dan SMP juga sudah mempunyai beberapa alumni lulusan juga, akhirnya Abah menyerahkan sekolah ini ke Kiai Haji Fathullah Nadhiri, yang mana beliau ini juga dulunya pengajar di sana, cuman namanya adalah An-Nadhriyah bukan Al-Masyad, pengajar di sana. Lalu Abah menyerahkan sekolah ini ke sana untuk disatukan dengan beliau, dan akhirnya sekarang dilanjutkan oleh Kiai Haji Fathullah Nadhiri SMP dan SMA Al-Masyad ini. Yang mana beliau ini adalah Kiai Haji Fathullah Nadhiri ini adalah Ketua MUI Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk Abah sendiri, beliau akhirnya hanya fokus mengurus untuk yang salafi, tidak dengan sekolah. Nah, kalau yang sekolah diurus oleh Kiai Haji Fathullah Nadhiri. Nah, ketika saya mulai masuk ke sana, ternyata dari beberapa yang saya amati di sana, pengalaman saya dan juga dari laporan yang saya buat, ternyata ada beberapa kasus temuan yang terjadi yang memang hal ini memang lumrah. Tapi setelah saya amati, ternyata walaupun lumrah tapi masih ada jalan keluar atau cara menyelesaikan masalah ini. Mungkin yang pertama itu ada seperti kasus keterlambatan guru dan penggantian jam pelajaran. Jadi di sana itu memang kebanyakan sih, tidak hanya di sana, mungkin di sekolah lain juga banyak yang seperti ini. Jadi di sana itu ketika misalnya seorang guru masuk jam pelajaran, itu terkadang guru itu tidak hadir dengan halangan berbagai alasan apapun. Entah dia sakit atau menjenguk orang sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau yang lain juga, itu terkadang ada saja. Bahkan ketika saya sendiri yang amati, dalam seminggu itu hampir ada 3 pelajaran yang kosong, bahkan terkadang lebih. Dan jarang dalam 1 minggu ini semuanya masuk. Masih ada 1 atau 2 yang tidak masuk. Itu karena apa? Nah, ternyata setelah saya amati memang ini
kalau misalnya guru berhalangan, memang saya tidak bisa menyalahkan gurunya, karena ketika saya lihat memang gurunya itu memang jadwal itu tidak di mana, misalnya guru itu mengajar di sekolah lain, tapi ketika dia masuk jadwal pelajaran memang dia tidak ada jadwal sekolah lain, tapi memang ada halangan di luar seperti menjenguk atau yang lainnya. Itu kan itu tidak bisa diprediksi. Akhirnya saya dan setelah saya amati, nah ternyata penting adanya asisten pengajar atau guru yang menggantikan guru yang tidak hadir. Seperti kemarin saya waktu di sana itu, tugas saya itu adalah pertama itu adalah menjadi asisten pengajar, yang mana saya akan masuk ke kelas yang gurunya memang lagi berhalangan tidak hadir. Dan juga saya masuk ke sana, ke kelas sana biasa mengobrol, belajar bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, itu juga salah satu cara agar murid itu tidak kemana-mana atau tidak keluar kelas atau yang lainnya ketika guru mereka tidak hadir, berhalangan tidak hadir. Dan saya juga kemarin melaksanakan seperti itu, dan alhamdulillah ternyata setelah saya membantu seperti itu, akhirnya kelas itu menjadi kondusif dan guru memang kelihatannya suasana kelas itu menjadi konsisten, sehingga murid juga tidak keluar kelas karena dengan alasan tidak ada guru. Nah itu. Terus ada lagi kasus yang mana ternyata siswa itu sulit dalam memahami materi pelajaran, karena memang walaupun memang sekolah berbasis pondok pesantren, ternyata itu mempunyai kurangnya. Jadi mungkin si murid itu banyak hafalan, banyak apa, pikiran itu ini, entah dia belum kiriman sama orang tuanya mungkin. Jadi dia itu kurang fokus ketika belajar. Nah, akhirnya saya menyarankan bahwa dalam setiap sesi belajar itu tolong diadakan sesi refleksi atau permainan atau yang lain yang membuat si anak itu nggak bosan. Karena apa? Di pondok dia mungkin, di pesantren dia belajar menghafal, di sekolah juga menghafal juga. Nah, kita kasih dulu refleksi buat anak itu, entah permainan apa atau misalnya hiburan ketika belajar apa gitu, tebak-tebakan atau gimana yang membuat si anak itu tidak bosan, apalagi dalam pelajaran menghitung seperti matematika atau bahasa Inggris juga kan agak bingung juga itu dalam simple present tense itu juga murid itu kelihatan memang kurang mengerti dalam hal itu dan juga bosan dalam hal itu. Dan setelah dijalani ternyata alhamdulillah ada sedikit perkembangan, walaupun memang ada beberapa murid juga yang belum bisa semangat kembali, kelihatannya masih agak gimana gitu. Itu bukan masalah, karena itu mungkin memang dalam tahap pembelajaran, karena kesungguhan itu harus ditanamkan oleh diri sendiri dari kita waktu masih belajar di sekolah, mungkin gitu ya. Nah, terus ada lagi kasus yang beberapa nih, dan juga sebenarnya lumayan. Kasus yang saya tuliskan dalam laporan ini lumayan ada beberapa banyak, dan mungkin saya akan bacakan beberapa saja. Nah, yang paling menarik adalah ketika saya menjadi staf operasional di sekolah sana, karena ternyata ketika saya lihat itu data administrasi siswa itu masih kurang beraturan, dalam artian masih menggunakan manual yang pertama, terus lagi setelah itu guru-guru itu menyimpan datanya itu memang di satu lemari tapi tidak tersusun sama sekali, sehingga bingung mana yang data tahun sekian, mana yang data tahun sekian. Memang ketika diambil satu buku itu memang ada, tapi kekurangannya hanya label saja. Jadi dalam buku itu di depannya itu tidak ada label tahun berapa, sehingga ketika kita mencari itu harus mengambil dan membuka satu-satu. Itu mungkin kekurangannya. Sudah juga saya kemarin udah berikan masukan juga, dan alhamdulillah sudah dibereskan juga, karena memang katanya tidak kepikiran sampai sana katanya. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah menjadi teratur kembali, sehingga ketika membutuhkan data tahun berapa, siswa apa, kita tinggal ambil bukunya, sudah ada tahunnya, kita ambil angkatan berapa, kita lihat, dan di situ juga ada langsung data tentang murid itu yang dibutuhkan. Oke, gitu. Nah, mungkin dari PKL kali ini saya juga
mendapatkan beberapa pelajaran bahwa ternyata kehidupan di dunia luar itu lumayan berat atau memang cukup berat. Apalagi untuk orang yang memang kurang pengalaman dalam kehidupan di luar, menjalani kehidupan di luar. Seperti kemarin mungkin memang ketika saya PKL, memang saya sudah berpengalaman juga karena sebelumnya saya sudah melaksanakan KKN juga di Cisolok, sudah beberapa kegiatan juga di masyarakat sekitar, dan ketika saya masuk terjun ke PKL kemarin memang ternyata dunia luar itu keras. Mungkin saya akan bicarakan sedikit pengalaman saya, walaupun memang di sana tempat boarding school, sekolah berbasis pesantren, tapi ketika kita akan naik ke atas itu pasti ada hal yang menghalangi kita. Ketika pengalaman saya kemarin, ketika saya menjadi anggota atau ikut PKL di sana, ternyata ada beberapa orang juga yang memang berusaha yang menyatukan saya, mungkin begitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena mungkin itu adalah ujian untuk kita bisa naik terus ke atas. Karena jalan yang lurus, saya selalu merenungkan kata-kata seperti ini. Jalan yang lurus akan terasa nyaman ketika kita sudah melewati jalan yang berlubang atau berbelok. Seperti itu. Dan saya berterima kasih juga kepada Universitas Nusa Putra yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan PKL ini, yang mana banyak sekali yang saya dapatkan. Saya mungkin bisa lebih menjadi mandiri. Ternyata hidup di luar itu harus mandiri. Di samping itu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Agung Maulana, Bapak NM, dan juga dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Restu Pauji. Mohon maaf, Bapak pembimbing saya Bapak Agung Maulana MA, dan juga dosen pembimbing lapangan saya Bapak Restu Pauji, sekaligus operasional di sekolah saya. Terima kasih. Dan juga berterima kasih kepada kepala sekolah di sana Bapak Muhammad Abdurrahman, dan juga kepada ketua program studi manajemen Ibu Ana Yuliana Jasuni MM. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk ikut andil dalam masa PKL ini. Banyak sekali hikmah yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Mungkin kedepannya ini akan menjadi landasan saya bahwa ketika memang kita terjun ke masyarakat, akan banyak ada ujian, ada cobaan yang menunggu kita. Tapi jangan kecil hati, karena itu adalah salah satu cobaan untuk kita bisa berdiri atau naik ke atas. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.